Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan praktikum 1 Chipper Transposition yang beranggotakan saya Neni Arisanti, Amalia Kartika, Nanda Laylatul, dan Riris Alfiana. Dasar teori Railfan merupakan satu algoritma Chipper transposisi yang mengacak urutan huruf-huruf pesan. Algoritma ini melibatkan penulisan plaintext ke bawah secara berurut-urut yang memiliki baris atas dan baris bawah. Sedangkan ciphertextnya diperoleh dengan membaca huruf berdasarkan baris. Pseudocode algoritma kriptografi Railfan. Di sini kami akan menggunakan inputan teks pesan yang ingin disandikan. Nah, di sini kami menggunakan kalimat teknik komputer. Kemudian railsnya jumlah baris pagar yang digunakan yaitu 5. Kemudian outputnya pesan sandi yang dihasilkan. Seperti ini yang akan dihasilkan sandinya. Kemudian akan kita buktikan secara sederhananya melalui Excel. Pertama-tama kita akan menulis pesan tersebut secara zigzag. Seperti ini ya. Dengan turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Sesuai kolom dan jumlah baris yang telah ditentukan. Tadi kan di awal tuh railsnya itu 5. Jadi di sini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita akan mengambil huruf dari pesan tersebut berdasarkan urutan barisnya. Jadi kita mulai dari baris pertama, lalu baris kedua, dan seterusnya sampai terakhir. Kita gabungkan huruf-huruf yang telah kita ambil dari setiap baris sehingga membentuk pesan sandi yang telah terenkripsi dengan menggunakan contoh di atas. Seperti ini, contohnya ini. Pesan yaitu teknik komputer akan tersandi menjadi seperti ini. Ciphertextnya akan menjadi seperti ini. Pada baris pertama O, T dan O. Baris kedua E dan K serta M. Baris ketiga ada huruf K dan huruf P serta R. Baris keempat huruf N, K, U dan E. Baris kelima huruf I dan P. Jadi nanti akan membentuk kalimat seperti ini. Jadi itulah cara kerja sederhana dari algoritma kriptografi Railfan Chipper. Meskipun terlihat sederhana, namun algoritma ini dapat menyandikan pesan dengan cukup efektif dan memberikan tingkat keamanan tambahan pada informasi rahasia. Jadi kalau kita gabungkan hurufnya semua ini pada baris-baris ini, itu akan membentuk kalimat seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan psikot algoritma Railfan dengan bahasa pemrograman Python. Untuk def and strip Railfan text key. Ini membuat array kosong untuk menyimpan baris-baris teks terenkripsi. Yang dijelaskan, kita membuat sebuah array kosong dengan panjang sebesar K kunci yang akan digunakan untuk membuat baris-baris teks terinskripsi. Setiap elemen dari array ini akan mewakili satu baris dalam pola zigzag dari Railfan Chipper. Untuk inisialisasi variabel untuk mengontrol arah pergerakan di range
sama dengan 1 ini penjelasannya digunakan untuk mengontrol arah pergerakan saat menempatkan karakter-karakter teks ke dalam baris-baris yang sesuai. Untuk inisialisasi variabel indeks baris saat ini row sama dengan 0. Digunakan untuk melacak indeks baris saat ini saat menempatkan karakter-karakter teks ke dalam baris-baris yang sesuai. Nilainya akan berubah selama iterasi untuk menyesuaikan dengan pola zigzag dari relevance chipper. Mengisi baris-baris dengan karakter-karakter teks. For char in text, rel row plus sama dengan char round plus sama dengan direction. Jika mencapai batas atas atau bawah, ubah arah pergerakan. If round sama dengan 0 or round sama dengan k min 1 sama dengan direction sama dengan min 1. Ini penjelasannya. Di dalam loop ini setiap karakter dari teks dimasukkan ke dalam baris yang sesuai dengan pola zigzag menggunakan variabel round. Setelah itu nilai round diperbarui sesuai dengan direction, dan jika mencapai batas atas atau bawah, baris ke 0 atau baris ke K1, arah pergerakan diubah untuk membuat pola zigzag. Menggabungkan baris-baris menjadi satu string transkripsi. Chipper text sama dengan join rails. Return chipper text. Setelah semua karakter teks ditempatkan ke dalam baris-baris sesuai dengan pola zigzag, kita menggabungkan semua baris tersebut menjadi satu string tunggal yang merupakan teks transkripsi menggunakan metode relevance chipper. Dan ini hasil dari codingan yang saya buat. Untuk penjelasan dasar teori round column transposition ini, 1. Penyajian transposisi kolom dituliskan secara baris biasa dengan panjang yang telah ditentukan sebagai kuncinya. 2. Teks sandinya dibaca secara kolom demi kolom dengan pengacakan melalui permutasian angka kuncinya. 3. Panjang baris dan permutasian kolomnya disebut sebagai kata kunci. Keempat, dalam prosesnya kata kunci tersebut didefinisikan dahulu dengan angka sesuai urutan abjad. Kelima, sedangkan proses untuk mengembalikan ke teks sandi ke teks aslinya dilakukan langkah kebalikannya darinya. Selanjutnya adalah pseudocode algoritma kriptografi row column transposition. Di sini kami akan memasukkan inputan. Yang pertama adalah teks, pesan yang ingin disandikan. Kami menggunakan kalimat teknik komputer. Selanjutnya adalah key, kunci untuk mengatur urutan kolom, yaitu 5. Kemudian outputnya atau keluarannya, pesan sandi yang dihasilkan, yaitu TKPE, UKK, TNO, EIMR. Selanjutnya adalah enkripsi row column transposition. Pertama-tama, kita akan menulis pesan tersebut secara horizontal, mulai dari kolom kiri atas, bergerak ke bawah, terus ke kanan, dan jumlah panjang kolom ditentukan oleh kunci, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, kita akan mengambil huruf-huruf dari pesan tersebut berdasarkan urutan kolom yang terkecil. Terakhir, kita akan gabungkan huruf-huruf yang telah diambil dari setiap kolom sehingga membentuk pesan sandi yang telah terenkripsi dengan menggunakan contoh di atas. Pesan teknik komputer akan tersandi menjadi TKPE, UKK, TNO, EIMR. Jadi, itulah cara kerja sederhana ini dapat menyandikan pesan dengan cukup efektif dan memberikan tingkat keamanan tambahan pada informasi rahasia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lilis Alfiana. Aku penjelasan untuk slide 9 ya. Iya, Kamu tadi sampai 8 dok. iya, 78. Assalamualaikum sih. Enggak langsung ya. Perkenalkan, nama saya Riris Alfiana Frastini. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Mbak Tika. Jadi di sini ada penerapan pseudocode algoritma row column transposition.
dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada fungsi dari encrypt raw column transposition. Nah, fungsinya itu adalah menerima dua parameter. Di sini ada teks yang merupakan teks yang akan dienkripsi, lalu ada key yang merupakan kunci untuk mengenkripsi teks menggunakan metode penyandian transposisi kolom. Lalu, menentukan jumlah baris pada matriks yang sama dengan nilai kunci. Nah, di sini adalah fungsinya sebagai jumlah baris pada matriks yang ditentukan sesuai dengan nilai kunci yang diberikan. Setiap barisnya akan mewakili satu dari bagian dari teks yang akan dienkripsi. Lalu, di sini ada membuat matriks kosong dengan ukuran sesuai jumlah baris dan kolom. Atau, di sini codingnya num column. Nah, itu digunakan sebagai ini ya, jumlah kolomnya pada matriks itu berarti dapat dihitung dengan membagi panjang teks dengan jumlah baris. Lalu kita menggunakan operasi pembagian pembulatan ke atas, yakni adalah min x y untuk memastikan bahwa jumlah kolom mencukupi untuk menampung seluruh teks. Lalu ada membuat matriks kosong dengan ukuran sesuai jumlah baris dan kolom. Di sini adalah kode untuk membuat matriks kosong dengan menggunakan nested list comprehension, di mana setiap elemen matriks diinisialisasikan sebagai string kosong. Jadi ukuran matriks itu sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu di sini mengisi matriks dengan karakter-karakter tes. Maksudnya adalah dalam loop yang kita buat di bawah ini, codingan di bawah ini, karakter-karakter dari teks yang dimasukkan itu tadi ke dalam matriks secara berurutan dapat mengisi setiap baris terlebih dahulu sebelum berpindah ke kolom berikutnya. Nah, proses ini memastikan bahwa teks terbagi dengan benar di dalam matriks sesuai dengan peraturan penyandian transposisi kolom. Lalu di sini ada menggabungkan karakter-karakter dari matriks menjadi satu string terenkripsi. Codingan ini berfungsi untuk ini ya, setelah teks terbagi dengan benar dalam matriks. Jadi langkah terakhir dari menggabungkan karakter-karakter dari matriks menjadi satu string terenkripsi, proses ini memastikan bahwa teks dienkripsi sesuai dengan aturan penyandian transposisi kolom. Sekian dari saya dan juga teman-teman. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.